warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa bagi umat muslim. Pada bulan ini diyakini sebagai bulan penuh rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Bulan yang siangnya digunakan untuk berpuasa, malamnya digunakan untuk sholat tarawih atau qiyamul lail, dan umat muslim berlomba-lomba untuk tadarus Al-Quran, bersedekah, membayar zakat fitrah, dan melaksanakan amalan-amalan ibadah lainnya karena Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda khusus pada bulan ini. Bulan yang disebutkan Al-Quran sebagai media pencetak generasi takwa, sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengandung banyak pelajaran berharga berkaitan dengan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari lafaz ini dapat kita ketahui bahwa ayat ini ayat Madaniyah atau ayat yang turun di kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan yang diawali dengan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam, itu biasanya turun di kota Makkah atau disebut surat Makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini ulama mengatakan bahwa apabila ada dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini mengandung tadul mahabbah, yang melakukan itu, yang melakukan perintah setelah kata-kata ini, maka itu akan menjadikan orang itu dicintai oleh Allah SWT. Imam At-Tabari menyatakan bahwa maksud ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya, baik kepada iman kepada Allah maupun kepada Rasul. Terus Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayat berikutnya, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf pada ayat sebelumnya. Allah Ta'ala juga menyebutkan kewajiban puasa dan mewajibkannya kepada mereka. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya puasa ini di antara kalangan ulama. Namun di awal perkembangan Islam sebenarnya puasa waktu itu belum diwajibkan, melainkan hanya dianjurkan, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikutnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Ini ya kuncinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan puasa, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Katsir menjelaskan dengan panjang lebar tentang masalah ini. Kemudian beliau menyatakan kesimpulannya, penghapusan hukum atau dianjurkannya puasa, benar adanya bagi orang yang tidak sedang bepergian dan sehat badannya, yaitu dengan diwajibkannya puasa berdasarkan ayat faman syahida minkum syahra falyasum.
barang siapa di antara kamu hadir di bulan Ramadan itu wajib baginya puasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bertahapnya kewajiban ibadah puasa ini berjalan sesuai kondisi akidah umat Islam ketika itu. Syekh Ali Hasan Al-Halabi menyatakan kewajiban puasa ditunda hingga tahun ke-2 Hijriah, yaitu ketika para sahabat telah mantap dalam bertauhid dan dalam mengagungkan syiar Islam. Perpindahan hukum ini dilakukan secara bertahap karena awalnya mereka diberi pilihan untuk berpuasa atau tidak, namun tetap dianjurkan. Jadi awalnya itu tidak diwajibkan puasa, terlebih pada orang yang berat menjalankan puasa itu mereka bisa membayar fidyah, namun kemudian diwajibkan. Dari hal ini terdapat sebuah pengajaran berharga bagi kita bahwa ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah SWT, berbanding lurus dengan sejauh mana ia menerapkan tauhid. Jadi apabila orang itu beriman, pastilah dengan mudah akan menjalankan syariat puasa ini. Apabila tidak beriman, ya akan ogah-ogahan atau malas-malasan. Berikutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim mausul, menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. Menurut Al-Hasan As-Sudi dan Asy-Sya'bi, yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Jadi yang dimaksud dari orang-orang yang yang terdahulu itu ini pendapat beberapa ulama seperti itu. Ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum, penambah semangat serta melegakan hati lawan bicara, yaitu manusia. Karena suatu perkara yang sulit itu jika sudah menjadi hal yang umum dilakukan orang banyak, akan menjadi hal yang biasa saja. Jadi untuk menguatkan karena kalau pertama kali umat Nabi Muhammad diwajibkan itu kan ada yang merasa berat seperti itu. Kemudian dikabari sebelumnya itu juga umat-umat yang terdahulu itu juga diwajibkan, maka itu akan menjadi ringan. Oh ya, orang dulu sudah diwajibkan, maka kita pun diwajibkan, itu insya Allah juga bisa dan insya Allah mudah. Adapun pemisalan puasa umat Muhammad dengan umat sebelumnya, yaitu baik berupa sama-sama wajib hukumnya atau sama waktu pelaksanaannya atau juga sama kadarnya. Beberapa riwayat menyatakan bahwa puasa umat sebelum umat Nabi Muhammad adalah disyariatkannya puasa 3 hari setiap bulannya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terdapat riwayat dari Mu'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Qatadah Ad-Dahak bin Mazahim yang menyatakan bahwa ibadah puasa awalnya hanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulannya. Kemudian hal itu dinasah dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Dalam riwayat tersebut terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa 3 hari setiap bulan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga akhirnya dinasah oleh Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan. Nah, sekarang puasa 3 hari tiap bulan itu Ayyamul Bid, yaitu menjadi puasa sunnah, tidak wajib lagi karena dinasah dengan puasa Ramadan ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata la'alla dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, diantaranya taklil atau alasan, dan taroji indal mukhatab, harapan dari seseorang diajak bicara. Dengan makna taklil dapat kita artikan bahwa alasan diwajibkannya puasa adalah agar orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Dengan makna taroji dapat kita artikan bahwa orang yang berpuasa berharap dengan perantaraan puasanya ia dapat menjadi orang yang bertakwa. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini maksudnya adalah agar kalian bertakwa, menjauhkan diri dari makan, minum, dan berjima dengan wanita ketika puasa siang hari ya. Imam Al-Baghawi memperluas tafsiran tersebut dengan penjelasannya, maksudnya mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa. Karena puasa adalah wasilah menuju takwa. Sebab
puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Sebagian ahli tafsir juga menyatakan maksudnya agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan, minuman, dan jima, sehingga diwajibkan untuk berpuasa agar bertakwa ini. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan dengan ringkas maksudnya agar kalian bertakwa dari maksiat, sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber dari kemaksiatan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah takwa itu? Ulama mendefinisikan takwa secara bahasa, takwa berasal dari fi'il ittaqa yattaqi, yang artinya berhati-hati atau waspada, takut. Bertakwa dari maksiat maksudnya waspada dan takut terjerumus dalam kemaksiatan. Sedangkan menurut Thalik bin Habib al-Anazi, beliau mendefinisikan takwa adalah al-amalu bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nuri minallah makhafata adabillah. Yang artinya takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah atau dalil, mengharapkan ampunan Allah, meninggal maksiat dengan cahaya Allah atau dalil, dan takut terhadap azab Allah. Demikianlah sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa beribadah, bermuamalah, bergaul, mengerjakan kebaikan karena ia teringat dalil yang menjanjikan ganjaran dari Allah Ta'ala, bukan atas dasar ikut-ikutan, tradisi, taklid buta, atau orientasi duniawi lainnya. Demikian juga orang bertakwa senantiasa takut mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya karena ia teringat dalil yang mengancam dengan azab yang mengerikan. Dari sini kita tahu bahwa ketakwaan tidak mungkin tercapai tanpa memiliki cahaya Allah, yaitu ilmu terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang memenuhi kriteria ini, memenuhi kriteria takwa, layaklah ia menjadi hamba yang mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya tentang keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan. Beliau menjelaskan puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan, karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, keterkaitan yang lebih luas lagi antara puasa dan ketakwaan, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah berupa makan, minum, jima, dan semisalnya, padahal jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada semua itu. Manusia itu pada dasarnya suka minum, suka makan, suka berhubungan badan. Ia meninggalkan semua itu demi mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala darinya. Ini semua merupakan bentuk takwa. Orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Padahal sebetulnya ia mampu untuk makan, minum, atau berjima tanpa diketahui orang. Namun ia meninggalkannya karena sadar bahwa Allah senantiasa mengawasinya dimanapun berada. Puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia, sehingga pengaruh setan melemah, akibatnya maksiat dapat dikurangi. Puasa itu juga secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan ini merupakan tabiat orang yang bertakwa. Jadi ketika kita puasa, kita rasakan sendiri, biasanya akan lebih mudah untuk beramal soleh kan. Jadi itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dengan puasa, orang kaya merasakan perihnya rasa lapar, sehingga ia akan lebih peduli kepada orang-orang fakir yang kekurangan, dan ini juga merupakan tabiat orang yang bertakwa. Dari situ tertimbul empati, kemudian bersedekah membantu para fakir miskin. Semoga puasa kita dapat menjadi saksi di hadapan Allah tentang keimanan kita kepadanya, dan semoga puasa kita mengantarkan kita menuju derajat takwa, menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Ta'ala, dan kemudian menyebabkan kita masuk surga sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah pada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.